Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaqun ya ulil albab. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah, puji syukur mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita, Allah berikan kenikmatan kepada kita sampai dengan siang ini, sehingga kita bisa memadukan kesehatan jasmani dan rohani kita untuk menuju ke masjid Allah dalam rangka ketaatan kita kepada Allah, yaitu melaksanakan salat zuhur berjamaah. Dan sekaligus mungkin berbagai kegiatan yang kita laksanakan, semua itu dalam rangka ingin menggapai ridha Allah dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya dan mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu rahimahullah, saudara-saudara kita saat ini ada yang sudah berangkat untuk menunaikan ibadah haji, ada yang sedang persiapan, karena memang di pemerintahan kita menggunakan dua tahap, yaitu gelombang pertama dan gelombang kedua. Gelombang pertama diberangkat lebih dahulu, kemudian menuju ke Madinah untuk melaksanakan berbagai ibadah di sana, sehingga sering kita juga mendengar arba'in, jadi karena diberikan kesempatan 8 sampai 9 hari itu melaksanakan sholat secara berjamaah 40 waktu, sehingga di sana sampai 8 sampai 9 hari. Nah, kemudian yang gelombang 2 itu kemudian diberangkatkan langsung menuju ke Mekah. Itulah perbedaannya, sehingga yang gelombang 2 itu tidak menggunakan ihram dari Indonesia, tapi karena mau ke Madinah lebih dahulu. Kemudian yang gelombang 2 itu menggunakan ihramnya karena sudah disepakati oleh sebagian ulama bahwa niat ihramnya, menggunakan ihramnya, kain ihramnya itu di asrama haji, kemudian niatnya nanti di Yalamlam gitu. Nah, niatnya adalah karena memang Indonesia juga menggunakan secara umum adalah haji tamattu, ya. Jadi haji yang menyenangkan karena dilakukan umroh lebih dahulu, kemudian beberapa waktu nunggu haji. Nah, kemudian baru melaksanakan haji, sehingga di situ kena dam, ya, sehingga semua jamaah haji ketika melaksanakan haji dengan tamattu maka berlakulah dam, untuk yaitu menyembelih satu hewan, ya, yang rata-rata harganya itu lebih murah daripada di sini, yaitu 2,8 juta itu sudah dapat untuk satu ekor kambing. Bapak Ibu rahimahullah, itulah dua tahapan yang kami sampaikan. Tapi yang lebih penting lagi adalah ayat tadi yang saya bacakan. Musim haji itu adalah bulan yang telah dimaklumi atau telah ditentukan oleh Allah, yaitu dimulai bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari di bulan Dzulhijjah itu sendiri. Nah, biasanya ya, apalagi di kita Bapak sekalian, yang berangkat tahun ini adalah sudah daftar 2012 ya, akhir ya. Jadi daftarnya 2012 tapi baru berangkat sekarang ya. Berarti berapa itu? 12 tahun ya. 12 tahun itu pun nunggu yang sekian waktu. Terus begitu sampai ke sini tahunnya, begitu daftar itu lebih panjang lagi antriannya gitu. Jadi dulu 2012 awal itu baru 5 tahun ya. Tapi sekarang yang akhir ternyata sudah sampai 12 tahun. Tetapi tidak mengapa, penting mereka sudah niat, sudah ambil porsinya, kemudian saat ini diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan tahun ini adalah 241.000 yang diberangkatkan, baik itu yang usianya ya lansia, kemudian ada yang normal dan sebagainya, ada yang khusus. Nah, karena waktunya sudah ditentukan, maka barang tentu persiapan mental kemudian fisiknya itu perlu disiapkan betul. Kami sering menjumpai juga calon jamaah haji itu ada yang sepuh ya, meskipun istitoah tetapi namanya sepuh, itu perlu pendampingan, sehingga judulnya sekarang itu kan haji ramah lansia gitu. Artinya apa? Yang muda kemudian juga membantu yang sepuh, dan fasilitasnya harus memadai gitu. Mungkin ada perlu kursi roda, kemudian nanti di sana perlu didorong. Bahkan sekarang itu di lantai yang paling atas itu sudah ada mobil untuk tawaf dan sa'i. Jadi yang sepuh ini tinggal nanti naik saja, kemudian ya zikir gitu. Karena apa, kalau harus didorong kemudian atau jalan itu kan satu putarannya aja sampai 1/4 jam, jadi lama. Nah itu karena sudah ditentukan waktunya, ya kita ikuti syariahnya itu. Nah apa yang bisa kita lihat di situ adalah sebelum ayatnya adalah wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Yang pertama adalah kita sudah bayar mahal ya, karena haji sekarang mahal sekali ya. Tombokannya itu di luar dari subsidi kan totalnya sudah 50 sekian ya, karena tomboknya kemarin dari porsi 25 juta tambah 31 ya, jadi kan tinggi ya, hampir 90 sekian ya. Nah karena sudah mahal, kemudian perlu disiapkan mentalnya ya. Jangan sampai kita disuruh untuk menyempurnakan haji dan umroh tetapi mentalnya belum siap ya. Nah siapnya apa? Di antara adalah ketika Allah panggil untuk haji, ya tidak ada katanya adalah ya pasrah kepada Allah ya. Maka saya sering sampaikan kepada calon jamaah haji itu bekalnya ya pisau dan takwa ya. Ya artinya mudah diingat itu. Pisau itu P-nya adalah pasrah ya. Jadi kalau sudah pasrah kepada Allah, maka pasti ada berbagai ujian dan cobaan pasti. Kemarin yang berangkat yang gelombang pertama dan kloter pertama itu saya sudah mendapatkan laporan, wah kacau, sudah ada bahasa kacau gitu. Kopernya entah di mana, kamarnya belum ketemu. Nah itu tetap kalau itu tidak pasrah dan sabar, nanti kan hajinya gremeng terus. Nah itu. Nah maka pertama orang yang mau haji itu, mungkin Bapak sekalian ada yang di sini juga mau haji, itu pasrah itu menjadi penting gitu. Karena walallahi falyatawakkalul mu'minun ya gitu. Jadi memang ternyata orang-orang mukmin itu senjatanya paling tinggi adalah pasrah kepada Allah, tentu dengan berbagai usaha yang sudah dilakukan. Bahkan manasiknya untuk haji itu tidak hanya sebentar, bahkan perlu disiapkan sampai sekian bulan supaya betul-betul mentalnya ini kuat gitu. Maka yang kedua adalah ikhlas ya. Allah sudah memanggil untuk haji tahun ini, maka harus ikhlas ya. Ikhlas meninggalkan keluarganya, ikhlas meninggalkan hartanya gitu. Dalam rangka apa? Untuk menyempurnakan Islam kita, karena rukun Islam yang 5 adalah haji ya, begitu. Sehingga harus ikhlas betul ya, meninggalkan anak, meninggalkan hartanya, rumahnya. Lalu kenapa kemudian harus ada pamit itu tadi, pasrah, ikhlas ya. Nah, maka pamit kepada saudara, kepada tetangga itu ya. Bahasanya adalah titip. Nah, titip yang ada di rumah. Itu ikhlas. Kemudian tidak kalah penting ternyata orang yang haji itu harus sabar betul ya. Maka disuruh pisau itu esnya sabar ya. Coba kalau tidak sabar tadi akan ketemu berbagai ujian, sehingga nanti menyalahkan penyelenggaranya, menyalahkan pembimbingnya, menyalahkan ketua rombongannya, menyalahkan ketua argunya, itu pasti. Nah maka di sini ada dituntut sebuah kesabaran. Maka ketika menetapkan famang faradha fihinnal hajja, maka barang siapa menetapkan untuk haji itu ternyata harus fala rofasa, jangan rofas ya. Jadi begitu nanti bapak ibu itu sudah menggunakan kain ihramnya, begitu sudah labbaik Allahumma umroh, itu harus lesannya dijaga ya, jiwanya dijaga, karena tidak boleh rofas, yang bahkan suami istri aja tidak boleh saling merayu gitu. Tidak boleh, karena sedang konsentrasi betul beribadah kepada Allah, dan Allah mensyariatkan itu untuk betul-betul jiwanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi fusuk itu maksiat ya. Ya sedang sudah pakai ihram kemudian
sudah niat labbaika Allahumma umrah atau nanti berikutnya labbaika Allahumma hajjan, itu ya sudah, memang harus hindari terkait dengan yang maksiat. Apalagi jidal, berbantah-bantahan sesama jamaah gara-gara mungkin makanan, bisa jadi gara-gara minuman, bisa jadi gara-gara mungkin kopernya keliru. Banyak kasus terkait dengan mudah sekali jidal ini. Atau kadang capek, pulang dari Mina kemudian dari jauh melihat, wah ada kursi yang harus tak duduki, ternyata sudah diduduki orang gitu. Itu juga menjadi kadang jadi jidal, padahal belum selesai hajinya, masih ifadah misalkan. Nah itu, maka ada 3 hal ini dipesan dari Al-Quran: tidak boleh rofas, tidak boleh fusuk, maksiat, dan tidak boleh berbantah-bantahan di dalam haji. Nah ini sekelumit saja untuk berbagi pengalaman sekalian, nanti akan kita sambung. Jadi banyak hikmah atau filosofi di dalam haji itu sendiri. Tapi yang jelas tahun ini mari kita doakan, karena tambahnya jamaah otomatis tambah krodi juga gitu kan. Petugasnya mungkin juga tidak sebanyak yang dulu, karena kuotanya kan sama itu. Artinya yang istitoah ini betul-betul mentalnya ya siap, kemudian sangunya ya siap, itu fisiknya juga siap. Nah harapannya kalau sudah demikian itu, persiapan semua adalah al-hajju mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Disebut haji yang mabrur adalah tidak ada balasan lain kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hajinya wanita adalah jihad. Nah, harus jihad, harus sungguh-sungguh betul untuk mengupayakan supaya bisa tenanan gitu, sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah haji itu. Baik, ini adalah mengawali saja, mungkin suatu saat nanti akan kita sambung terkait dengan filosofinya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di masjid ini, mungkin sudah ada yang niat haji dan nabung, ya monggo lah segera nabung, kemudian untuk beli porsinya. Tidak harus, wah nah saya misal daftar sekarang, berangkatnya nanti umur 90 tahun, ya tidak usah begitulah. Ya pas pokoknya bismillah itu. Entah sampai kapanpun, ya kalau Allah menghendaki masih sehat ya pasti sehat. Kalau toh sudah dipanggil ternyata sudah ada niatan, mungkin nanti ada yang membatalkan, kan begitu. Baik, terima kasih sekalian. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.